Kita mulai ibadah kita pagi hari ini, kita terlebih dahulu berdoa. Bagimu hormat syukur kami ya Tuhan, sebab pertolongan-Mu sempurna dalam hidup kami. Satu malam berlalu Engkau sudah menyertai kami. Kami kembali bangun pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, hati yang penuh sukacita, hati yang rindu akan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap melakukan, kami siap mendengar dan melakukannya. Pakai hamba-Mu dalam urapan khusus-Mu untuk membangkitkan iman percaya kami semua pagi hari ini. Terima kasih kami nikmati firman-Mu dengan penuh sukacita. Shalom, selamat pagi saudara terkasih. Selamat pagi sahabatku, alumni ITAS angkatan 1989. Saya berdoa kita semua, saudara semua aman dalam perlindungan Tuhan. Kembali pada renungan kita pagi hari ini dengan tema sikap menghadapi badai yang besar. Saudara, pernahkah saudara menghadapi badai yang sangat berat dalam hidupmu? Kemana kamu berlari ketika badai itu datang? Sebab kita semua tahu badai atau masalah, kekecewaan, penderitaan tidak pernah sopan. Dia menghampiri siapa saja. Lagunya berkata, setiap orang pasti punya satu persoalannya masa lalu. Saya lupa penyanyinya. Tetapi setiap orang pasti memiliki masalah lebih daripada satu. Pagi hari ini kita belajar dari sosok seorang wanita yang siang malam dalam kekecewaan, sampai-sampai dia tidak bisa makan. Wajahnya muram karena kesedihan, gusar hati yang dia alami. Kita akan lihat dari kitab 1 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai 18. Di sana adalah kisah seorang Elkana yang punya dua istri namanya Hana dan Penina. Penina mempunyai anak laki-laki dan anak perempuan. Sementara Hana sebagai istri sah paling tua tidak memiliki anak sampai Tuhan menutup kandungannya. Di ayat 5 dikatakan, Penina madunya selalu menyakiti hatinya. Kebiasaan orang-orang di Ramataim, kampung di mana Elkana dan keluarganya berada, setiap tahun harus pergi ke Silo untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Pada saat itu mereka mau berangkat ke Silo, Elkana membagi-bagi persembahan korban untuk mereka bawa ke rumah Tuhan yang ada di Silo. Di ayat 4 berkata, Elkana membagikan sebahagian kepada istrinya Penina dan kepada anaknya laki-laki dan perempuan. Ayat 5 saudaraku berkata, meskipun Elkana mengasihi Hana, dia hanya memberikan satu bagian sebagai korban persembahan. Alasannya, karena Hana sudah ditutup Tuhan kandungannya dan dia tidak punya anak. Lalu Hana sangat berduka, dia kecewa, dia sedih. Tetapi kekecewaan, kesedihan yang dia alami tidak menghalangi dia datang ke rumah Tuhan. Langkah pertama yang dilakukan Hana dalam menghadapi badai yang berat dalam hidupnya, penderitaan yang berat, terhina, dia tetap pergi datang ke rumah Tuhan. Sampai di sana, ketika orang selesai makan dan minum, Hana istri pertama Elkana berdiri di bait Allah. Sementara dia berdiri, dia mau menceritakan seluruh isi hatinya kepada Tuhan karena dia kecewa dan sangat kecewa. Di tempat dia berdiri tidak jauh, Imam Eli duduk di atas kursi di dekat tiang, menyaksikan bagaimana Hana menjerit di hadapan Tuhan. Alkitab menceritakan bahwa Hana
berdoa dalam hatinya, tidak bersuara, hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak. Saking lamanya dia berdoa, Eli mendatangi dia. Kenapa engkau mabuk? Tinggalkan mabukmu itu. Karena dalam pikiran Eli, kok perempuan ini mabuk? Sementara orang baru selesai makan dan minum, belum memulaikan ibadah. Dia sudah duluan berdiri di bait Allah ini. Jawabannya, minuman memabukkan tidak kuminum. Hatiku gusar, aku kecewa. Aku hanya mencurahkan isi hatiku kepada Tuhan, kepada Tuhan. Tuanku, janganlah menganggap hambamu ini perempuan dursila. Lalu dia meneruskan doanya. Dia berkata kepada Tuhan, andai kata saja engkau, jika engkau Allah benar-benar dan sungguh-sungguh mengasihi aku, berilah aku satu orang anak laki-laki, dan akan kubawa ke rumahmu. Pisau cukur tidak akan menyentuh dia seumur hidupnya. Saudara, dia bisa bilang sama Tuhan, jika engkau mengasihi aku. Langkah kedua yang dia lakukan di tengah-tengah badai dan penderitaan, yang saat dia tidak bisa makan, tidak bisa tidur, dia datang ke rumah Tuhan dan mencurahkan seluruh isi hatinya kepada Allah. Sampai-sampai imam pada waktu itu, atau zaman sekarang dibilang pendeta, menganggap bahwa Hana sedang mabuk, bahwa Hana sedang meminum minuman keras. Artinya apa, saudaraku? Ketika badainya di atas rata-rata, maka dia naikkan kualitas imannya juga harus di atas rata-rata. Setelah itu dia bernajah dalam doanya, akan kuberikan kepadamu. Dia meminta sesuatu di saat yang tidak masuk akal, saat tidak mungkin, sebab kandungannya sudah ditutup Tuhan. Tuhan yang menutupnya, saudara. Bukan karena dia salah makan atau salah minum, tetapi doa yang di atas rata-rata ternyata bisa menggugah hati Tuhan. Tuhan merubah keputusannya. Lalu Imam Eli berkata, pulanglah. Allah Israel sudah memberikan apa yang kau minta. Dia mencurahkan seluruh isi hatinya. Sampai hamba Tuhan itu sudah tahu, sesungguhnya pada kesempatan itu, pada ibadah itu, pada acara ibadah itu, Imam Eli bukan lagi sebagai imam karena dia sudah tua. Anaknya Finehas dan Hofni yang sudah menjadi imam di situ. Tapi karena dia sudah tua, dia tetap mengamat-amati pelayanan-pelayanan orang-orang yang dia kasihi, yang hadir di bait Allah untuk mempersembahkan korban. Dan kepadanya pun roh Allah berbicara, sehingga dia sampaikan kepada Hana, pulanglah, Tuhan Allah Israel sudah menjawab doamu. Nah, saudaraku, setelah pulang dari Silo ke kampungnya, setahun kemudian Hana mengandung dan melahirkan. Luar biasa kan? Penderitaan yang berat tidak pakai lama, saudara. 1 tahun lengkap Tuhan berikan Samuel anak laki-laki. Tahun berikutnya dia tidak pergi ke Silo karena dia masih menyusu anaknya. Kemudian setelah anaknya Samuel cerai susu, dia kembali bawa kepada Tuhan. Ini yang dilakukan Hana ketika dia mengalami beban yang sangat berat dalam kehidupannya. Lalu, apa maksud renungan ini untuk saya dan Anda? Apa yang kita lakukan ketika kita kecewa? Apa yang kita lakukan dan kemana kita berlari ketika masalah datang? Mungkin hari ini engkau mengalami hal yang sama. Suamimu sudah jatuh cinta pada orang lain. Mungkin tagihan rumah, tagihan mobil tidak terbayar karena situasi pandemi. Tapi apakah kita harus berhenti makan? Apakah kita harus berdiam diri? Lihatlah betapa Hana sanggup datang ke rumah Tuhan ketika beban beratnya. Dia punya satu kerinduan.
Dia punya satu prinsip, hanya Allahku yang jadi jawabannya. Allahku sanggup memberikan apa yang tidak bisa urai dengan kekuatan, dan dia mendapatkannya. Ini yang menjadi tanggung jawab kita, ataupun ini yang menjadi perlakuan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan. Banyak pun masalah, apapun yang terjadi, tetap pegang janji Tuhan, saudara. Ingat dan jangan pernah lepas dari setiap kebenaran firman yang pernah kita baca, yang pernah kita dengar. Hidupi firman dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pakai lama untuk menjawab doa. Semakin besar masalah saudara, semakin berat tekanan saudara, yakinlah masalah itu bahwa itulah kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Dia mau kita menikmati kuasa-Nya. Dia mau kita menikmati janji-janjinya ditepati dalam hidup kita. Sebab Allah yang kita sembah, Allah yang tidak pernah berdusta, Allah yang tidak pernah berbohong, Allah yang tidak pernah gagal. Dia sanggup memberikan apa yang kita minta. Mari terus datang kepada Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini, saya akhiri dengan satu kesaksian. Saya pernah melayani seorang istri polisi karena suaminya sudah jatuh cinta pada yang lain, lupa datang ke rumah saudara, lupa pulang ke rumah. Dan satu hari ketika kami bersama membaca koran, di koran itu sudah muncul berita bahwa suaminya selingkuh dengan yang lain, dan bahkan fotonya ditampilkan, dia sedang menggendong wanita kekasihnya. Saya membawa istrinya itu datang selalu kepada Tuhan. Kami berpuasa terus sampai Tuhan menjawab doa. Dan sampai akhirnya istri kedua itu dilepaskan. Dia diceraikan. Walau melewati pengadilan, tapi tetap saya bilang kepada istrinya, hiduplah dalam pengampunan. Ampuni suaminya, ampuni suaminya. Dan Tuhan menjawab doa. Saya ingat persis waktu itu. Setiap kali kami berdoa, lagu yang menjadi kesayangan istri polisi ini adalah Olah Perisaiku. Bukan berdiri di tengah badai, dengan kekuatan yang kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Tetaplah berdiri di atas badai. Yakinlah dan peganglah janji Tuhan. Dia pasti tolong. Dan bersama Dia setiap masalah kita selesai. Jadi kembali kepada renungan tadi, ada 3 sikap yang harus Anda dan saya miliki ketika badai melanda hidup kita. Datanglah terus kepada Tuhan. Curahkanlah isi hatimu kepada Tuhan. Bernazarlah kepada Tuhan. Dengan iman yang di atas rata-rata, persoalan pasti selesai. Tuhan pasti turunkannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Nya pagi hari ini bagi kami semua. Biarlah firman ini memberi kekuatan. Siapapun saudaraku yang mendengarkan kebenaran ini, apapun masalah yang tengah mereka hadapi, suami mereka selingkuh, anak-anak mereka yang sedang narkoba, atau ada orang yang sedang terlilit hutang, tariklah mereka untuk masuk dalam hadirat-Nya. Tuntunlah mereka untuk belajar lebih sungguh kepadamu, dengar-dengaran kepadamu. Sebab di dalam Engkau kami temukan jalan keluar untuk setiap masalah kami. Terima kasih Tuhan, kami mulai aktivitas kami hari ini. Tangan kuasa-Mu menyertai, menolong kami, supaya semua aktivitas kami berjalan dengan baik. Kami lakukan dalam keputusan-Mu saja. Ini doa kami, sempurnakan, sebab kami datang dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.